Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 hari ini akan presentasikan materi auditing mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Tetapi sebelum memasuki materi, izinkan kami kelompok 10 memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Siska Puspitasari dengan NPM 2010104032, ada Nilna Syifa Zahro dengan NPM 2010104071, dan yang terakhir Risti Ananda Yulia dengan NPM 2010104147. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas materi mengenai metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga. Metodologi pemeriksaan yang digunakan untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga ini tergantung pada strategi audit pendahuluan. Seperti yang dijelaskan, ada dua alternatif strategi audit pendahuluan yang dapat dipilih oleh auditor. Kedua alternatif strategi audit pendahuluan tersebut adalah yang pertama, primarily substantive approach, yang kedua, lower assess level of control risk approach. Lalu selanjutnya kita akan bahas primarily substantive approach. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa auditor menganggap efektivitas struktur pengendalian intern kurang dapat diandalkan. Auditor menganggap bahwa salah saji tidak akan dapat dicegah atau dideteksi oleh struktur pengendalian intern klien. Auditor kemudian melakukan pengujian apakah salah saji yang tak terdeteksi oleh struktur pengendalian intern tersebut dapat dicegah dan dideteksi oleh prosedur audit. Oleh karena itu, auditor akan lebih mengutamakan dan memperluas pengujian substantif. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai metodologi pemeriksaan pendekatan pengutamaan pengujian substantif. Yang pertama, menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian berdasar pengujian pengendalian yang dilakukan dalam menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern. Kemudian yang ketiga, menentukan kemungkinan dapat tidaknya dilakukan pengurangan lebih terhadap tingkat risiko pengendalian yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian tambahan untuk memperoleh bukti tambahan mengenai efektivitas operasi. Lalu yang kelima, melakukan revisi atau menetapkan kembali risiko pengendalian berdasarkan bukti tambahan. Selanjutnya yang keenam, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Lalu melakukan penelitian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan auditor. Dan yang terakhir yaitu merancang pengujian substantif. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu membahas mengenai alternatif strategi audit pendahuluan yang kedua yaitu lower assess level of control risk approach. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa auditor menganggap efektivitas struktur pengendalian intern dapat diandalkan. Auditor lebih mengutamakan dan lebih ekstensif menerapkan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif. Selanjutnya yaitu mengenai metodologi pemeriksaan yang digunakan auditor dalam pendekatan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah, meliputi 6 tahap. Yang pertama, menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Auditor lebih mengutamakan dan lebih ekstensif menerapkan prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern klien pada strategi ini. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian. Pada strategi ini, auditor lebih mengutamakan dan lebih ekstensif menerapkan prosedur untuk melakukan pengujian pengendalian. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menetapkan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian ini dilakukan auditor berdasar bukti mengenai efektivitas operasi kebijakan dan prosedur pengendalian klien. Untuk tahap yang keempat yaitu melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Auditor harus membuat dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian dalam kertas kerja karena risiko pengendalian ditetapkan pada tingkat di bawah maksimum. Untuk yang tahap kelima yaitu melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan auditor. Tingginya risiko deteksi yang ditetapkan mengindikasikan bahwa auditor meragukan bahwa salah saji material yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah oleh prosedur audit yang dilaksanakannya dalam pengujian substantif.
Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu merancang pengujian substantif. Pada pendekatan kedua ini, auditor juga merancang pengujian substantif pada tahap akhir metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua. Pada strategi Lower Access Level of Control Risk Approach, auditor lebih terbatas dalam melaksanakan pengujian substantif daripada pengujian substantif yang dilaksanakan pada primarily substantive approach. Hal ini sesuai dengan tingginya tingkat risiko deteksi yang ditetapkan. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu mengenai pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit yang dilaksanakan auditor untuk menentukan efektivitas rancangan dan operasi dari prosedur dan kebijakan struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian memfokuskan pada 3 hal yaitu bagaimana pengendalian diterapkan, sudahkah diterapkan secara konsisten sepanjang tahun, dan siapa yang menerapkan pengujian pengendalian. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai tipe pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian digunakan untuk mendukung operasi kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian. Ada 2 tipe pengujian pengendalian yaitu yang pertama concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Untuk yang tipe kedua yaitu additional or plain test of control. Pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Yang berikutnya adalah prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Yang kedua adalah pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga adalah melakukan inspeksi terhadap dokumen catatan atau laporan. Yang keempat adalah mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. 3 prosedur pertama menghasilkan jenis bukti yang sama dengan bukti yang dihimpun melalui pelaksanaan prosedur. Untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern klien, perbedaan utamanya terletak pada spesifikasi tujuan dan luas pengujian. Yang berikutnya adalah 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Auditor dapat menentukan pengendalian akses atas aktiva, dokumen, dan catatan akuntansi klien melalui pengajuan pertanyaan pada karyawan klien. Yang kedua adalah pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Auditor dapat melakukan observasi terutama terhadap pengendalian yang tidak menghasilkan jejak bukti. Yang ketiga adalah melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Auditor melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan untuk memastikan bahwa dokumen, catatan, dan laporan tersebut telah lengkap dibandingkan secara tepat dengan dokumen lain dan ditandatangani sebagaimana semestinya. Yang keempat adalah mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Prosedur ini cenderung merupakan pengujian untuk melakukan penilaian akurasi mekanis kegiatan pengendalian. 3 prosedur pertama menghasilkan jenis bukti yang sama dengan bukti yang dihimpun oleh pelaksanaan prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern klien. Perbedaan utamanya terletak pada spesifikasi tujuan dan luas pengujian. Yang berikutnya sifat atau jenis pengujian substansif. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif, yang biasanya juga lebih mahal. Ada 3 tipe pengujian substantif yang dapat digunakan, yaitu pertama pengujian rinci atau detail saldo, yang kedua pengujian rinci atau detail transaksi, dan yang ketiga prosedur analitis. Luas pengujian substantif. Semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, maka semakin banyak bukti yang diperlukan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif didokumentasikan dalam kertas kerja dalam bentuk program audit. Program audit adalah daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan. Dual purpose test. Dual purpose test adalah salah satu prosedur pengujian yang sekaligus dimaksudkan untuk melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dapat dilakukan secara terpisah dari pengujian substantif. Tetapi agar lebih efisien, pengujian pengendalian dengan pengujian substantif dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.
Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.